saya hormati Bapak Soekarno Hadi sebagai fasilitator saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Magdan Tagor sebagai pengajar praktik saya. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bu Pipi Handarina. Berikut kegiatan supervisi akademik kami yang mana ada 3 tahap nantinya akan kami laksanakan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Berikut kami akan melakukan pra-observasi. Apa kabar Bu Pipi? Alhamdulillah, kabar saya sehat Pak. Alhamdulillah Bu Pipi, seperti kesepakatan kita kemarin bahwasanya saya akan mensupervisi Ibu di kelas, yang mana tujuan dari supervisi ini kita laksanakan tentunya untuk menambah pengetahuan kita, kompetensi kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, Bu Pipi, pertama yang ingin mau saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira apa harapan Ibu setelah kegiatan pra-observasi ini kita laksanakan? Harapan saya, mudah-mudahan setelah pra-observasi ini terjadi, cara saya mengajar untuk anak-anak lebih paham dan lebih memahami pelajaran apa yang saya ajarkan, dan Bapak juga bisa membantu dengan cara mengajari saya. Mungkin banyak pelajaran yang saya belum pahami ataupun yang belum saya mengerti. Baik, Bu Pipi. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya tujuan supervisi ini adalah untuk menambah pengetahuan. Jadi nanti kita di sini bisa sharing. Kira-kira di mana kendala Ibu, nanti akan saya sampaikan jika saya mampu. Jika pun saya tidak mampu, kita akan bisa mencari di sini. Baik, untuk pembelajaran besok, materi apa yang ingin Ibu sampaikan? Untuk pembelajaran besok, saya akan mengambil materi dalam organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia. Oke Bu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, kira-kira yang ingin Ibu capai apa saja Bu? Ya, tujuannya yang pertama, siswa mampu menyebutkan nama-nama anggota tubuh pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi anggota tubuh manusia. Mudah-mudahan yang itu aja dulu mampu disebutkan siswa-siswi saya, itu sudah sangat bersyukur. Baik, jadi tadi Ibu menyampaikan materi yang ingin Ibu sampaikan yaitu tentang organ tubuh pada manusia, dan tujuan yang ingin Ibu capai siswa Ibu nanti mampu menyebutkan anggota tubuh pada manusia dan mampu juga menjelaskan tentang fungsinya. Baik, jadi Bu, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran besok? Ya, persiapan untuk besok saya sudah menyiapkan berbagai alat peraga agar siswa saya mampu mengenal mana dia, contohnya tangan ini fungsi untuk apa, ataupun media yang sudah kami siapkan seperti PowerPoint. Baik Bu. Jadi saya rasa persiapan Ibu ini sudah cukup bagus ya Bu ya. Tadi Ibu menyampaikan sudah menyiapkan media-media, kemudian mungkin alat peraga, tapi tentunya FPP juga pasti sudah dilakukan. Baik, jadi kira-kira Bu, selama Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, apa kendala yang Ibu hadapi tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada anak-anak? Mungkin di saat Ibu menyampaikan ada masalah di sini, kira-kira ada nggak? Ada Pak. Yang pertama kendalanya, anak ini kan berbeda-beda Pak. Ada yang cepat menangkap pas lagi saya menjelaskan, ada yang agak susah, ada yang kemauannya lebih, ada yang biasa aja. Karena mungkin itu faktor dari keluarganya, mungkin kurang perhatian sama anaknya, kurang diperhatikan cara belajarnya dan cara tingkat belajarnya di sekolah. Karena kendalanya itu
kendalanya yang pertama, anak-anak kurang ingin tahu dan susah untuk belajar gara-gara mungkin di rumahnya kurang diperhatikan orang tuanya. Padahal di sekolah saya mempersiapkan daya penarik untuk anak-anak saya seperti alat peraga ataupun mempersiapkan PowerPoint in fokus biar anak-anak itu bisa memperhatikan lebih jelas ataupun lebih mengerti apa yang kami pelajari pada saat itu. Oke, jadi yang saya tangkap mungkin kendala yang Ibu hadapi yaitu tentang keragaman siswa ya. Mungkin di siswa ini dengan cara dijelaskan saja sudah paham. Di siswa ini mungkin harus menggunakan PowerPoint sudah paham. Jadi kalau mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, menurut saya Ibu sudah memikirkan tentang kesiapan belajar siswa. Jadi inilah mungkin kalau yang saya ketahui, disinilah mungkin kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu kita menyiapkan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, si A mungkin cukup dijelaskan dia sudah paham, si B mungkin setelah melihat gambar, yaitu alat peraga yang kita siapkan, si C mungkin melalui video yang bisa menggunakan PowerPoint tadi, bukan? Jadi saya rasa sudah cukup bagus sekali buku yang Ibu siapkan ini. Baik, kira-kira Ibu, dari semua persiapan yang sudah Ibu siapkan, kira-kira masih ada yang kurang nggak Bu sampai saat ini? Masih ada Pak. Masih ada. Oke, kira-kira masih terkejar kan untuk siapkan itu sampai besok. Kapan kira-kira ya Ibu siapkan kekurangan-kekurangan dari persiapan pembelajaran besok? Ya, mungkin setelah ini nanti saya akan persiapkan pembelajaran saya untuk besok yang harus saya persiapkan. Kalau seandainya saya nggak mampu, saya minta ke rekan-rekan kerja untuk membantu saya cara menjelaskan ataupun meminta alat peraga mungkin orang itu punya yang saya nggak punya, saya akan minta kepada rekan-rekan kerja saya Pak. Ya, terima kasih, bagus sekali Bu Pipi. Itulah mungkin Ibu juga sudah melaksanakan kolaborasi yang baik dengan kawan, dengan persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam pembelajaran di kelas. Baik, Bu Pipi, jadi setelah kita melakukan diskusi tentang persiapan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran besok, saya rasa sudah cukup bagus. Nanti sekiranya masih ada kekurangan yang menurut Ibu itu butuh bantuan kawan, insya Allah saya 24 jam akan siap membantu Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita untuk hari ini, kita menyanyikan lagu aja dulu ya kak. Karena itu semuanya berdiri dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama siswa mampu menyebutkan nama-nama organ tubuh manusia dan siswa dapat menjelaskan fungsi organ tubuh manusia. Baiklah, kita masuk ke inti pelajaran kita. Masih semangat anak ibu? Masih. Semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, anak ibu ternyata masih semangat. Baiklah, apa yang kalian ketahui tentang tubuh manusia? Apa itu nak? Tangan. Yang lain apa lagi? Kaki. Yang lainnya? Yang lain lagi? Mata. Ada. Apa lagi? Ya, itu semua adalah tubuh manusia. Tubuh manusia ada tangan, kaki, kepala. Ada dampaknya kan tuh? Banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya, coba diperhatikan gambar di samping ini. Di sini ada beberapa bagian tubuh manusia. Ya, apa aja itu nak? Ya, di sini ada 5 bagian anggota tubuh manusia. Ya, yang pertama bagian kepala, bagian tangan, bagian badan atas, bagian badan bawah, dan bagian kaki. Buku kita. Ada yang mau membaca nak? Yang laki-laki satu, yang perempuan satu ada? Nah, baca. Buat suaranya ya. Semua bagian tubuh manusia atau anggota badan. Tubuh manusia terdiri atas banyak bagian yang bersatu padu membentuk. Kita memperlihatkan video biar kalian lebih memahami tentang tubuh manusia. Ya, tentang tubuh manusia. Mengenal bagian tubuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan mengenal bagian dari tubuh. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Mari kita mulai. Rambut. Lihat dan menyaksikan video tentang apa nak? Video tentang bagian tubuh manusia. Ada apa aja tadi di situ nak? Kaki, ada telapak kaki. Itu adalah bagian tubuh manusia. Ya, itu adalah bagian tubuh manusia. Udah paham nah ibu? Sudah dikenal kan? Nah, kalau itu kita biar lebih memahami lagi, coba ibu bikin kelompok dulu. Membuat diskusi kelompok dan mengerjakan
kelompok 3. Yang sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis nama. Kalau udah siap, sekarang untuk dibacakan. Kelompok mana duluan yang membacakan? Kelompok 3. Coba kelompok 3 Mas Prima membacakan yang telah ditulis di buku LKPD-nya. Kuat suaranya ya, suaranya yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 3 yang pertama, Diva, Irna, Baby, Nova, dan Nexi. Mata fungsinya untuk melihat, hidung fungsinya untuk menghirup udara, telinga fungsinya untuk mendengar, kaki fungsinya untuk berjalan, tangan Nah, selanjutnya kelompok berapa nak yang mau maju? Kelompok 1 coba kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Ridwan. Saya Rafiqon. Saya Ridwan. Saya Alban. Saya Sito. Saya Sito. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 membacakan tugas yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Simpi. Nama saya Simpi. Nama saya Bimo. Nama saya Simpi. Nah, setelah tadi anak-anak yang mendengar kawan-kawannya menyebutkan ataupun mempresentasikan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu ulang lagi. Ada berapa tadi bagian tubuh nak? 5. Pertama apa itu? Iya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Banyak manfaatnya enggak? Banyak sekali manfaatnya. Jadi untuk hari ini Bu akhiri sampai di sini aja ya. Ada apa belajarnya Rafiul? Nah, ada yang dipahami? Ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat. Jadi Bu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa untuk pelajaran besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang saya
Jadi Pak Naftali Terdo sebagai pengatur belakang saya, kemudian Bu Pipi Handalina rekan sejawat yang saya supervisi. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana sebelumnya kita telah melaksanakan tahap observasi, kemudian observasi, dan ini adalah tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Baik, langsung saja pada Bu Pipi. Apa kabarnya Bu Pipi? Alhamdulillah. Nah, jadi ini Bu Pipi kan sebelumnya kan kita sudah melaksanakan tahap observasi yang kita laksanakan secara wawancara. Kemudian saya juga sudah masuk di kelas itu untuk melakukan observasi apa yang sudah Ibu lakukan di kelas. Jadi ini adalah tahap terakhir yaitu pasca observasi. Jadi kita santai-santai aja Bu, nggak usah tegang, slow. Pokoknya semoga dengan kegiatan ini kemampuan kita dalam melaksanakan pembelajaran ke depannya lebih baik. Oke Bu Pipi, langsung saja. Yang pertama mau saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu capai atau kembangkan setelah terjadinya pasca observasi? Yang saya ingin capai, saya ingin sharing atau minta bantuan dari Bapak bagaimana caranya biar saya lebih lagi dari kegiatan sebelumnya. Baik, intinya Bu Pipi ada kemajuan dari sebelum kita melaksanakan observasi. Tentunya banyak kendala-kendala yang mungkin Ibu temui, tapi dengan adanya kita laksanakan supervisi, kendala itu bisa kita carikan solusinya. Kemudian Bu, setelah melaksanakan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lebih lega karena dengan adanya observasi kemarin, apa yang sudah saya lakukan bisa lebih dari yang sebelumnya. Jadi perasaan saya sudah melaksanakan yang telah Bapak katakan kemarin, yang sudah dibikin RPP yang kemarin. Jadi di pembelajaran kemarin tentu mungkin kan ada beberapa hal kendala dalam melaksanakan pembelajaran. Kira-kira bagaimana rencana perbaikan itu yang sudah tercapai tadi? Ya, cara saya lebih menyiapkan persiapan untuk anak-anak, baik itu dari media ataupun alat-alat peraga yang saya persiapkan untuk anak-anak. Dan anak-anak juga sangat antusias dengan apa yang saya persiapkan. Oke, mantap sekali Bu. Jadi kan kemarin kan Ibu sudah membuat RPP kan untuk kegiatan pembelajaran kelas. Kira-kira di tujuan pembelajaran itu apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran itu? Alhamdulillah tujuan pembelajaran yang sudah saya buat kemarin sudah tercapai dan anak-anak juga bisa mengenal dan mengetahui apa yang saya pelajari kemarin itu tentang nama tubuh manusia. Anak-anak juga sudah bisa mengenal yang ini fungsinya untuk apa, yang ini juga fungsinya untuk apa. Baik, jadi tujuan pembelajarannya kalau menurut pandangan Ibu, ini hasil penilaian juga telah melaksanakan refleksi pada anak sudah tercapai. Bagus sekali Bu. Jadi Bu, dalam pembelajaran kemarin, dalam proses itu kira-kira apa yang menurut Ibu sudah baik dari yang sudah Ibu lakukan, yang harus dipertahankan, dan kira-kira ada nggak yang belum baik dan bagaimana Ibu memperbaiki kita? Ya, yang saya ada satu dua Pak. Yang menurut saya sudah baik karena saya selama mungkin ya Pak, selama mungkin mempersiapkan
media untuk anak-anak itu harus saya tingkatkan lagi, dan saya harus lebih belajar lagi. Dan yang tidak baik itu mungkin kami kekurangan alat peraga untuk pembelajaran ini, ataupun anak-anak kurang ngerti kalau tidak dinampakkan apa yang misalnya contohnya bentuk tubuh manusia itu tidak dinampakkan anak-anak, jadi anak kurang paham. Ya, mungkin yang ibu lakukan itu mungkin sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, tapi mungkin kurang di bagian kontennya. Nah yang kita ketahui ya, setiap anak itu kebutuhan belajar itu berbeda. Oke Bu, nah kira-kira siapa yang bisa menjadi motivasi ibu di sekolah ini untuk membantu ibu memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran ini? Motivasi saya di sekolah ini rekan-rekan kerja saya bisa belajar dari bapak yang udah lebih dari kami ya, karena sudah di dalam penggerak. Jadi dari saya lebih ingin sharing-sharing atau bapak beri masukan kepada kami yang masih banyak kekurangannya ini, ataupun saya bisa belajar dari media ataupun dari YouTube belajar mandiri Pak. Ya bagus sekali Bu. Jadi memang setiap ada kekurangan atau masalah yang kita cari, yang kita hadapi, ya tentunya dari kita dulu. Ya, kira-kira bagaimana cara solusinya? Yang sudah ibu sampaikan ya menurut saya sudah bagus sekali. Ini ibu sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian ibu juga bisa belajar mandiri. Karena sekarang ya untuk belajar sendiri itu sudah sangat-sangat mudah. Begitu banyak pelatihan online yang mungkin bisa kita ikuti untuk menambah kemampuan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Ibu, jadi kan waktu ini, time ini kira-kira kapan ingin ibu lakukan untuk melakukan perbaikan itu? Insya Allah secepatnya akan saya perbaiki kekurangan saya dalam mengajar untuk anak-anak, dan saya lebih mempersiapkan lagi dan menambah ilmu yang seperti belajar dari media atau dari semua itu nanti akan saya persiapkan secepat mungkin Pak. Oke, secepatnya ibu mau laksanakan mungkin ya secepatnya ini bisa besok, kalau bisa ya kita usahakan supaya itu kurang itu bisa kita atasi ya. Nah kira-kira berapa lama waktu ibu untuk menutupi kekurangan tadi? Tadi kan ibu sudah mengatakan akan memulai secepatnya, dan target ibu itu berapa lama ibu, supaya kekurangan ini bisa terselesaikan? Paling lama 6 bulan Pak, itu semua akan saya selesaikan, akan saya persiapkan, itu juga untuk keuntungan untuk anak-anak dan untuk saya sendiri Pak. Alhamdulillah, baik Bu Tuti. Jadi saya rasa untuk pasca ini sudah sangat baik. Ibu sudah menjelaskan dengan detail tentang rencana ke depan. Jadi nanti Bu, setelah beberapa bulan mungkin kita akan melakukan sharing lagi. Kira-kira capaian rencana itu sudah sampai di mana, dan kepada Ibu Tuti saya akan siap kapan saja jika Ibu butuhkan dalam membantu Ibu dalam memperbaiki pembelajaran. Saya rasa demikian saja Bu Tuti. Terima kasih banyak. Maaf.